Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama belajar firman Tuhan mengenai perkataan Tuhan Yesus yang kelima, yaitu kata aku haus. Kata aku haus ini tercatat dalam kitab Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-28. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-28 berbunyi demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Nah, perkataan aku haus ini diucapkan Tuhan Yesus ketika ia sudah di atas kayu salib. Ini juga untuk menggenapi kitab Mazmur pasal 69 ayat 22 yang dituliskan oleh Raja Daud. Mazmur 69 ayat 22 berbunyi demikian. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Mazmur ini menggambarkan suatu penderitaan yang amat dalam yang dialami oleh Raja Daud. Ketika dalam penderitaan, dia bukannya mendapatkan pertolongan dan belas kasihan, tetapi dia diolok-olok dan dia dihina. Dan hal ini pun yang dialami oleh Tuhan Yesus. Bahkan penderitaan yang dialami Tuhan Yesus lebih daripada penderitaan yang pernah dialami oleh Raja Daud maupun penderitaan yang saat ini kita alami. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengalami siksaan salib. Bahkan sebelum ia disalib, selama di tempat pengadilan, ia sudah disiksa, ia diludahi, ia dipukul dan juga diolok-olok. Nah, ketika Yesus sudah berada di Bukit Golgota, tempat di mana Tuhan Yesus disalibkan. Nah, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, mereka sempat memberikan tawaran minuman. Mereka tahu bahwa Tuhan Yesus sudah lelah, Tuhan Yesus sudah mengalami sakit yang amat dalam. Maka mereka memberikan tawaran minuman. Ada dua macam tawaran minuman yang mereka berikan. Yang pertama adalah anggur bercampur empedu. Anggur bercampur empedu inilah yang dimaksud dalam kitab Mazmur 69 ayat 22 sebagai racun. Karena kata racun dalam bahasa asli dalam teks ini bisa diterjemahkan sebagai empedu. Nah, fungsi dari anggur bercampur empedu ini adalah membius. Jadi ketika seseorang yang harus disalibkan, nah konteksnya saat itu yaitu ketika Tuhan Yesus mau disalibkan, mereka menawarkan anggur bercampur empedu ini supaya apa? Bisa membius Tuhan Yesus. Tujuannya untuk meringankan sakit yang harus ditanggung dari Tuhan Yesus karena dia harus disalib. Nah, lalu yang kedua adalah anggur bercampur mur. Anggur bercampur mur ini untuk apa? Untuk memabukkan, supaya selama proses penyaliban bisa mengurangi rasa sakit yang harus ditanggung oleh Tuhan Yesus. Jadi dua-duanya ini adalah meringankan penderitaan atau sakit yang harus dialami oleh Tuhan Yesus. Tapi apakah mereka tujuannya adalah baik? Apakah mereka jadi berbelas kasihan kepada Tuhan Yesus? Tentu bukan. Karena dari awal kita sudah tahu bahwa mereka tidak ada rasa belas kasihan. Mereka hanya ingin mengolok-olok Tuhan Yesus. Mereka hanya ingin menganggap bahwa Tuhan Yesus lemah, Tuhan Yesus gak sanggup, Tuhan Yesus seharusnya menyerah, Tuhan Yesus harusnya menerima anggur bercampur empedu ini atau anggur yang bercampur mur ini supaya bisa meringankan rasa sakit yang harus ditanggung oleh Tuhan Yesus. Karena memang pada normalnya orang-orang yang saat itu yang disalib, mereka biasanya akan menerima anggur bius ini supaya bisa meringankan rasa sakit yang harus dialami. Tetapi Tuhan Yesus menolak dua-duanya. Kenapa Tuhan Yesus menolak itu? Karena Tuhan Yesus benar-benar mau menanggung dosa setiap kita. Penderitaan yang seharusnya kita tanggung itu ditanggung oleh Tuhan Yesus. Mereka memberikan dengan tujuan apa? Dengan tujuan mengolok-olok dan merendahkan Tuhan Yesus.
Sekalipun mungkin Tuhan Yesus bisa menerima itu supaya Tuhan Yesus tidak perlu begitu sakit. Tetapi Tuhan Yesus sama sekali tidak menerima, bukan karena harga dirinya direndahkan. Karena sejak awal pun Tuhan Yesus sudah sering direndahkan dan dihina. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau menerima anggur bercampur mur ini maupun anggur bercampur empedu ini. Karena Tuhan Yesus mau benar-benar sepenuhnya menanggung penderitaan yang seharusnya kita tanggung, tetapi dia menanggung bagi setiap kita. Nah, biarlah setiap kita belajar bahwa Tuhan Yesus benar-benar menanggung dosa kita, menanggung penderitaan yang seharusnya kita tanggung, dan dia menanggung semuanya bagi setiap kita. Nah, setelah Tuhan Yesus menolak tawaran itu, maka Yesus disalibkan. Nah, sebelum dia mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus berkata bahwa aku haus. Karena sudah selang beberapa jam, dia sudah merasakan kehausan yang amat dalam. Nah, perkataan ini bukan berarti bahwa Tuhan Yesus minta belas kasihan, tapi menunjukkan sebuah fakta lahiriah bahwa Yesus selain dia adalah Allah, dia benar-benar adalah manusia yang bisa mengalami rasa haus, dan penderitaan-penderitaan yang dia alami benar-benar dia rasakan di dalam kemanusiaannya. Dia benar-benar mengalami haus, dia benar-benar mengalami penderitaan. Nah, dalam keadaan haus yang dialami oleh Tuhan Yesus, terakhir dia diberikan anggur asam. Dan saat itu ia menerima anggur asam itu. Nah, Bapak sekalian, anggur asam ini biasanya itu dikonsumsi oleh para petani dan tentara kelas bawah. Kenapa? Karena anggur asam ini adalah anggur murahan, anggur yang tidak enak. Tapi mereka biasanya mengonsumsi ini supaya mereka bisa bertahan dari rasa haus, supaya mereka bisa bertahan lebih lama dari rasa haus mereka ketika mereka bekerja di ladang ataupun ketika mereka ada para tentara sedang berjuang. Nah, anggur asam ini diberikan kepada Tuhan Yesus bukan supaya Tuhan Yesus itu bisa jadi enggak haus lagi, tetapi tujuan dari mereka memberikan anggur asam ini supaya apa? Supaya penyaliban Tuhan Yesus itu bisa bertahan lebih lama. Artinya apa? Artinya supaya Yesus bisa lebih lama mengalami penderitaan di kayu salib. Karena sebelumnya Tuhan Yesus telah menolak anggur yang bercampur mur dan anggur yang bercampur empedu itu yang bisa meringankan rasa sakitnya. Maka sekarang mereka memberikan apa? Anggur asam itu untuk memperpanjang waktu penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Maka genaplah Mazmur 69 ayat yang ke-22, yaitu dalam penderitaan ia diberikan racun, yaitu anggur bercampur empedu dan juga anggur asam. Tuhan Yesus benar-benar menanggung dosa setiap kita. Dia benar-benar sepenuhnya menanggung penderitaan yang seharusnya kita tanggung. Tanpa sedikit pun dia menerima tawaran meringankan siksaan yang seharusnya kita tanggung itu. Nah, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikul oleh Tuhan Yesus. Nah, bagaimana setiap kita sebagai orang percaya dalam merespon penderitaan serta penghinaan yang dialami oleh Tuhan Yesus? Bagaimana kita seharusnya meresponi kasih Tuhan, Dia yang telah menderita dan rela dihina bagi setiap kita? Bagaimana setiap kita ketika kita mengalami penderitaan? Mungkin penderitaan sakit penyakit, mungkin persoalan ekonomi, mungkin masalah keluarga, mungkin dihina oleh orang. Mungkin ada berbagai penderitaan yang Bapak Ibu sekalian saat ini sedang alami. Bagaimana engkau merespon semuanya itu? Mari kita bersama belajar. Ketika engkau mengalami sakit penyakit, ketika engkau menderita, ketika engkau dihina di dunia ini, ingatlah
bahwa Tuhan Yesus pernah benar-benar mengalami penderitaan dan dia pernah benar-benar dihina. Tetapi di dalam keadaan penderitaan dan penghinaan yang dialami Tuhan Yesus, apa yang dia lakukan? Dia bukan minta diringankan, dia bukan menyalahkan siapapun, tetapi dia dengan sabar, dia dengan taat menerima penderitaan itu. Nah, Tuhan Yesus mengerti apa yang Bapak Ibu sekalian saat ini sedang alami. Dia mengasihi setiap kita dan peduli atas semua penderitaan dan penghinaan yang kita alami saat ini. Dia Allah yang berkuasa. Kalau dia mau menolong kita, kalau dia mau melepaskan kita dari penderitaan dan penghinaan yang saat ini mungkin kita alami, tentu dia sanggup. Tetapi kalau Tuhan izinkan penderitaan, penghinaan, pergumulan terjadi dalam hidup kita, kita tentu tahu dan kita perlu tahu dan kita perlu belajar bahwa Tuhan punya maksud supaya kita perlu belajar taat, belajar sabar untuk menanggung penderitaan itu. Supaya apa? Supaya kita belajar dewasa, supaya kita belajar benar-benar mengasihi Tuhan, karena Dia adalah Tuhan dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia mengasihi kita, Dia mau melihat iman setiap kita. Bagaimana kita melewati penderitaan, bagaimana kita mengalami berbagai pergumulan, persoalan atau bahkan penghinaan. Apakah kita benar-benar mengandalkan Tuhan dan meminta kekuatan daripada Tuhan? Dan biarlah kita bukannya menjadi seseorang yang ketika mengalami penderitaan, ketika mengalami penghinaan, kita minta Tuhan, kenapa begitu berat? Kenapa Tuhan tidak mencabut saja nyawaku? Kenapa Tuhan tidak menghilangkan penderitaan-penderitaanku? Tapi mari kita belajar sama seperti Tuhan Yesus. Dia teladan sejati bagi setiap kita. Ketika Tuhan izinkan penderitaan dalam hidup kita, mari kita belajar untuk mengerti, belajar untuk bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan ingin kita pelajari, apa yang mau Tuhan kita pelajari dalam hidup kita. Biarlah mengalami berbagai penderitaan dalam hidup kita, biar Bapak Ibu sekalian bisa belajar untuk semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Biar Tuhan yang menolong setiap kita, Dia yang telah mati dan rela menanggung setiap penderitaan yang seharusnya kita tanggung. Penderitaan yang Dia alami jauh lebih besar daripada penderitaan yang Bapak Ibu sekalian saat ini alami. Dan Dia sanggup, dan Dia dengan penuh kesabaran, dan di dalam kemanusiaannya benar-benar Dia alami itu semua. Dan biarlah setiap kita sebagai manusia dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita benar-benar dengan kerelaan hati menanggung semua itu dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita, kita datang di hadapan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita merenungkan, apakah selama ini ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami penghinaan dari orang-orang, kita sudah sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Apakah kita sudah belajar bersabar dan tetap taat kepada firman Tuhan? Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, ampuni setiap kami. Jika selama ini kami mengalami penderitaan atau ketika kami mengalami penghinaan, mungkin kami seringkali menyalahkan Tuhan atau menyalahkan orang lain, atau kami memohon Tuhan untuk menghilangkan segala penderitaan kami. Tapi hari ini kami belajar dari teladan Tuhan Yesus, bahwa ketika Engkau mati di kayu salib, ketika Engkau harus mengalami berbagai penderitaan, penghinaan, ketika Engkau memiliki pilihan untuk bisa bebas, untuk bisa meringankan rasa sakit, tetapi Engkau tidak memilihnya. Engkau dengan penuh taat dan setia untuk menggenapi firman Tuhan, dan Engkau setia sampai akhir, sampai mati di kayu salib. Dan
biar setiap kami sebagai pengikut-Mu Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, biar kami boleh sungguh-sungguh belajar untuk setia sampai akhir hidup kami. Dan kami boleh sungguh-sungguh belajar dan percaya dan bersandar kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah mengasihi kami, Engkau Allah peduli atas segala penderitaan kami, Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Allah yang rela mati bagi setiap kami, Engkau Allah yang juga sanggup menopang hidup kami. Tuhan, biar Engkau pimpin sertai seluruh hidup kami. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.